Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Kita awali kegiatan mengajar hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mereview materi kita minggu kemarin, kita membahas tentang kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Pokok bahasanya kalau kamu masih ingat itu mengenai penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, mulai dari Bartholomeus Dias sampai dengan Cornelis de Houtman, orang Belanda yang akhirnya mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia dengan begitu lamanya. Lalu setelah Cornelis de Houtman, apa yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, khususnya Belanda? Nah, di video kali ini kita membahas tentang terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia, terutama Belanda. Yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama, latar belakang terbentuknya VOC, kemudian tujuan didirikannya VOC, hak istimewa VOC, dan keempat, runtuhnya VOC. Paralat ya, ada 4 indikator yang harus kamu pahami: latar belakang, tujuan, hak istimewa, dan runtuhnya VOC. Perhatikan slide yang akan Pak jelaskan. Nah, VOC berdiri itu dari prakarsa seorang Belanda yang bernama Johan van Oldenbarneveldt. Kenapa sampai bisa berdiri suatu organisasi yang bernama VOC? Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa ada 4 negara Eropa yang datang ke Indonesia itu. Ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, 4 ini memiliki kepentingan yang sama untuk menyaingi negara-negara lain. Maka Belanda itu mendirikan VOC. Kamu bisa baca deskripsinya. Tokoh ini begitu penting, ya. Johan van Oldenbarneveldt ini begitu penting karena pada akhirnya VOC itu merupakan fungsi dagang yang paling sukses sepanjang sejarah Belanda. Tujuan didirikan VOC secara garis besar ada 3. Yang pertama, menyaingi fungsi dagang Inggris di India, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan, serta yang ini yang paling penting, memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, gubernur VOC pertama itu adalah Peter Both, ya. Dia meletakkan dasar-dasar bagaimana cara menguasai rempah-rempah di Indonesia, khususnya di Kepulauan Maluku ketika itu. Selanjutnya ada masa kekuasaan Jan Pieterszoon Koen. Nah, salah satu kebijakan yang paling fenomenal yang diambilnya adalah memindahkan kantor VOC ke Batavia atau yang dikenal dengan Jakarta sekarang. Kamu bisa baca deskripsinya kebijakan pada masa Jan Pieterszoon Koen ini. Ada 2 yang paling penting, yaitu mendirikan markas besar VOC di Batavia, kemudian merealisasikan monopoli perdagangan terutama cengkeh dan beberapa rempah-rempah lainnya. Nah, hak istimewa VOC itu dikenal dengan hak oktroy. Yang paling mendasar itu sebenarnya ada 4, ya. Yang pertama, mereka bisa membuat mata uang sendiri, kemudian mereka bisa memiliki pasukan militer sendiri, membuat benteng pertahanan, dan yang terakhir mengadakan perjanjian dengan para raja. Kalau kamu analisa dari keempat hal yang Pak sebutkan, sebetulnya VOC itu sudah menyerupai sebuah negara. Nah, itulah mengapa di beberapa buku sejarah dikatakan bahwa VOC itu merupakan negara di dalam negara. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terakhir, runtuhnya VOC. Inilah kenapa Pak selalu mengatakan bahwa sejarah itu penting. Dari VOC ini kita bisa belajar bagaimana sebuah kongsi dagang itu bisa kolaps atau bisa runtuh, padahal seperti yang Pak bilang di awal, VOC ini merupakan kongsi dagang yang paling sukses. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama, pegawai VOC itu banyak yang melakukan korupsi, ya. VOC memiliki hutang, kemudian banyak terjadi perlawanan di berbagai daerah, dan terakhir pegawai-pegawai VOC itu banyak yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini kalau kamu perhatikan tuh hampir sama dengan negara kita sekarang, ya. Utangnya banyak, korupsinya juga. Kita bahas lebih lanjut. Nah, terakhir sebagai penutup, kesimpulan yang harus kamu pahami bahwa VOC ini walaupun dia merupakan sebuah kongsi dagang yang sukses, sebuah negara di dalam negara, tetapi kalau tidak diorganisir dengan baik, pasti hasilnya jelek juga.
Kita bahas lebih lanjut di Google Classroom ataupun aplikasi WhatsApp. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.